Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 19.04.01.0016 dari kelas Ekonomi Syariah 4E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan materi terkait perlindungan konsumen. Materi yang pertama yaitu pengertian perlindungan konsumen. Yang kedua, tujuan dan asas-asas perlindungan konsumen. Yang ketiga, hak-hak dan kewajiban konsumen. Yang terakhir, alasan mengapa konsumen memerlukan perlindungan. Langsung saja kita simak materi selanjutnya. Yang pertama, pengertian perlindungan konsumen. Menurut Sidobalok tahun 2014 dalam bukunya halaman 39, perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mengatur upaya-upaya terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau UU-PK Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan asas perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 UU PK nomor 8 tahun 1999 yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian atau jasa. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang ketiga, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Asas-asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK nomor 8 tahun 1999. Yang pertama, asas manfaat adalah segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dalam melakukan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketiga, asas keseimbangan. Untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dan produk yang dikonsumsi atau dipakainya. Yang terakhir, asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha baik produsen maupun konsumen mentaati hukum dan menjadikannya apa yang menjadi hak kewajibannya. Adapun hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU PK nomor 8 tahun 1999. Yang pertama, hak atas kenyamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU PK nomor 8 tahun 1999. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Adapun alasan mengapa konsumen membutuhkan perlindungan, yaitu untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup atau dalam melakukan transaksi. Dalam setiap perusahaan, kepercayaan konsumen adalah hal yang menjadi prioritas utama. Undang-undang perlindungan konsumen adalah salah satu hal penting yang wajib diketahui agar di kemudian hari kita tidak akan tertipu atau merasa dirugikan dengan suatu barang atau sesuatu hal yang dibeli lalu dikonsumsi. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan oleh B.J. Habibie pada tanggal 20 April tahun 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut tentang perlindungan konsumen diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April tahun 2019 oleh Mensesnek Akbar Tanjung. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada dalam pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya. Akhir kata dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya paparkan sebelumnya. Terima kasih.